Membacakan teknisi debat. Yang pertama argumen pembuka, yang kedua diskusi, yang terakhir kesimpulan. Moga langsung saja untuk kaum Nahdien untuk membacakan argumen. Monggo silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah tradisi di Indonesia, khususnya pada kaum Nahdien, yaitu ketika ada seseorang meninggal dunia, itu ada sebuah kumpul-kumpul yang dalam hal ini diistilahkan sebagai istilah tahlilan. Dalam tahlilan tidak ada unsur yang menentang pada ajaran, melainkan semua unsurnya dianjurkan oleh agama Islam. Atas dasar orang Nahdien melakukan tahlilan ini, atau kami melakukan tahlilan ini berdasarkan Quran surat Al-Hasyr ayat 10 yang berbunyi, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Yang pada garis besarnya yaitu di situ ada sebuah anjuran untuk kita mendoakan orang yang telah meninggal, yaitu ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa orang yang telah meninggal mendahului kami. Nah, berdasarkan perangkat inilah kami melakukan tahlilan agar ukhuwah Islamiyah tetap terjaga antara kaum muslim di Indonesia ini. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu argumen pembuka dari kaum Wahabi. Monggo kaum Wahabi silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membahas tahlilan atau tradisi tahlilan yang sudah dianggap baik bagi umat Islam di Indonesia, khususnya kaum Nahdien, yang secara gamblang dan secara terang-terangan sangat melanggar syariat Islam. Kenapa? Karena tahlilan itu sesungguhnya suatu berhubungnya perkara dan merupakan bid'ah. Rasulullah SAW pernah bersabda, ala wa iyyakum wa sya'rul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalati finnar. Yang mana sejelek-jeleknya perkara adalah suatu yang dibuat-buat, dan setiap perkara yang dibuat-buat adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan, dan kesesatan tepatnya di neraka. Jadi definisinya, dikarenakan tahlilan ini adalah bid'ah, maka tahlilan itu ada kesesatan. Jadi yang gayanya ini, karena kesesatan tepatnya di neraka, maka setiap orang yang mendukung atau melakukan tahlil akan dimasukkan ke neraka. Ya, jadi orang tahlilan masuk neraka ya. Oh ya. Mohon ditanggapi dari kaum NU. Maaf Mas, mungkin Anda belum mengerti tentang bid'ah. Bid'ah itu menurut ulama itu dibagi menjadi dua, yaitu bid'ah hasanah yang sejalan dengan Islam dan bid'ah sayyi'ah yang bertentangan dengan Islam. Yang Anda sebutkan tadi dalil kullu bid'atin dhalalah termasuk dalam bid'ah sayyi'ah yang menurut oleh Imam Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslimnya, man sana fil islami sunatan hasanatan falahu ajruha ajru man amila biha ba'dah. Jadi kesimpulannya, tahlilan ini termasuk bid'ah hasanah karena di dalamnya terdapat unsur-unsur yang diperbolehkan oleh Islam. Mas. Ya, jadi tidak bid'ah, bid'ah hasanah. Bagaimana untuk jenengan kaum Wahabi menanggapinya? Kami sangat tidak setuju jika Anda mengatakan bahwa di dalam tahlilan itu tidak ada unsur yang bertentangan dengan agama Islam. Padahal ada, yaitu tahlilan tasabur dengan tradisi agama Hindu pada zaman dahulu. Pada zaman dahulu, orang Hindu apabila ada orang yang meninggal, maka orang di sekitarnya akan berkumpul di rumah orang tersebut selama 7 hari. Dan hal ini sangat persis apa yang dilakukan oleh kalian warga Nahdien yang disebut dengan tahlilan. Sabda Rasulullah, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum.
yang artinya barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk bagian kaum tersebut. Jadi kesimpulannya, orang-orang yang melakukan tahlilan termasuk kaum Hindu karena tahlilan merupakan tradisi kaum Hindu. Ya, berarti tasaburnya dari mana? Tasaburnya Seperti contohnya seperti kumpul-kumpul selama 7 hari. Oh ya, tasaburnya dalam kumpul-kumpul ya. Oke, coba mohon ditanggapi dari pihak NU, monggo silakan. Maaf mas, tidak sebanding sekali sampean mengomong tahlilan itu tasabur dengan kaum Hindu. Dikarenakan Rasulullah SAW bersabda, man aradahu fatal jannah fal jabil jam'ah, yang artinya jika kamu ingin masuk surga maka ikutlah perkumpulan atau jamaah. Nah, sampean tadi tasabuhnya dengan perkumpul-kumpulan. Nah, beda jauh sekali tahlilan dengan perkumpulan kaum Hindu, dikarenakan orang Hindu mengisi kumpulan itu dengan hal negatif seperti judi atau mabuk-mabukan dan lain-lain. Sedangkan tahlilan yang dilakukan oleh kaum Nahdiyin adalah memberi doa kepada seorang mayit. Nah, tasabur ini juga pernah dilakukan oleh Wali Songo ketika menyebarkan agama Islam di kaum Jawa. Iya, berarti tidak tasabur sih mas. Oh ya, monggo silakan. Ya, Wali Songo melakukan metode itu. Tapi apakah metode itu dicontohkan oleh Rasulullah? Jelas, ketika Rasulullah menyuruh sahabatnya untuk berpuasa di bulan Asyura, tetapi sahabat merasa keberatan dikarenakan bulan Asyura itu dilakukan juga oleh kaum Yahudi. Kaum Yahudi berpuasa dikarenakan untuk merayakan kemenangan Nabi Musa atas Raja Fir'aun. Nah, Nabi Muhammad menyuruh sahabatnya dengan berpuasa dimulai pada tanggal 9 yang dikenal juga dengan puasa Tasu'a. Nah, Rasulullah ini mengubah isinya dan menyamakan dengan istiadatnya. Hanya mengubah isi berarti tasaburnya sudah hilang. Iya, berarti tasaburnya hilang, terus merubah isinya dengan baik. Mohon coba ditanggapi lagi dari kaum Wahabi, monggo silakan. Kami menemukan sebuah yang lain yang tidak bisa dibenarkan dalam agama Islam, yaitu tentang tahlilan. Tahlilan itu merubah-rubah seperti 7 hari, 10 hari, 100 hari, bahkan sampai 1000 hari. Nah, di situ Rasulullah tidak pernah melakukannya, dan Rasulullah bersabda, "Man 'amila 'amalan 'alaihi amruna fahuwa raddun." Yang artinya tidak sempurna amalan, tidak diterima suatu amalan yang tidak berasal dari Rasul. Barang siapa melakukan amalan yang tidak berasal dari Rasul, maka amalan tersebut tersesat. Nah, tahlilan itu kan membuat seperti 7 hari, 10 hari. Nah, itu tidak ada perintah dari Rasul. Dan banyak hal-hal yang bertentangan dengan tahlilan. Contohnya tasawuf dengan orang Hindu dan bid'ah dan lain sebagainya. Jadi tahlilan itu sama dengan sia-sia dan percuma. Terima kasih. Oh ya, percuma ya, tahlilan percuma. Kalau sampai percuma tahlilan kok masih tahlilan aja mas? Monggo silakan ditanggapi. Kata siapa tidak ada aturan untuk menentukan atau mengkhususkan sebuah amalan. Rasulullah itu pernah datang ke Masjid Kuba setiap hari Sabtu. Hadisnya seperti ini. Ya'ti masjidah Qubain kulla sabtin masyian wa rakiban. Bahkan Abdullah bin Umar radhiyallahu an yaf'alhu. Yang mana Rasulullah itu datang ke Masjid Kuba setiap hari Sabtu. Perlu digarisbawahi, setiap hari Sabtu. Berarti Rasulullah ini mencontohkan bahwa diperbolehkan untuk mengkhususkan suatu amalan. Seperti yang Anda sebutkan tadi, 7 hari, 40 hari, 100 hari, bahkan selebihnya, 1000 hari. Itu boleh. Dan kemudian perbuatan Rasulullah ini ditiru oleh seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Umar. Kemudian
Seseorang terkemuka dari mazhab Syafi'i yaitu Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab Fathul Bari menerangkan menjelaskan hadis tersebut. Beliau berkata seperti ini. Hadis yati Masjid Qubain ila akhirih itu menunjukkan bahwa kebolehan kita untuk menentukan atau mengkhususkan suatu amalan karena tidak ada dalil yang melarangnya. Terima kasih. Yang katanya Wahabi tahlilan sia-sia terus kayak apa? Tahlilan sia-sia. Kata siapa sia-sia? Kan sudah kami sampaikan tadi. Sudah ada dalilnya dalam Al-Quran, Al-Hadis, Al-Ijma' maupun yang kias. Berarti tidak sia-sia mas. Tidak sia-sia. Mohon ditanggapi lagi kembali. Mohon. Mungkin saudara-saudara ini masih bisa memaksakan suatu dalil yang dikaitkan dengan tradisi yang ada di dalam tahlilan ini. Mungkin saja masih bisa. Tapi dengan yang satu ini kami telah menemukan suatu ibarat bahwa tahlilan itu sudah melenceng dari agama Islam mas. Sudah jauh. Nabi pernah bersabda, Ija'alu li Ali Ja'farin fa'aman fa'inahu qad ja'ahum amrun yaskulun. Yang maknanya buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far karena sesungguhnya keluarga Ja'far itu sedang tertimpa musibah. Jadi prakteknya di Indonesia ini malah yang orang yang tertimpa musibah atau si sohibul musibah ini yang menyediakan makanan kepada si takziah. Yang seharusnya si takziah ini memberi makanan kepada orang tertimpa musibah atau si sohibul musibah tadi, bukan si sohibul musibah atau orang tertimpa musibah tadi memberi makan ke para takziah. Jadi udah sial banget itu si sohibul musibahnya, udah jatuh tertimpa tangga, udah tenggelam dimakan paus lagi. Sia-sia. Monggo. Maaf mas, mungkin Anda belum tahu konsep di Indonesia ini bahwa para takziah membawa makanan dalam bentuk mentah lalu diberikan kepada keluarga si mayit untuk diolah lalu diberikan kepada para takziah untuk dimakan bersama. Jadi kalau Anda membantah dengan hadis Ija'alu li Ja'far ta'aman itu sesuai mas, tidak bertentangan. Terima kasih. Sesuai. Kemudian bagaimana mas yang sudah sesuai saya pelajari tadi malam ini di kitab I'anatul Thalibin, di kitabnya kaum Nahdliyin, di kitabnya alim ulama jenengan ini yang seharusnya dipelajari di pondok-pondok jenengan ini yang bunyinya ma ya'kulun nasu minal ijtima'i indal ba'dil mayyiti wa sunan ta'ami minal bi'ati munkaro, yang mananya apa yang dilakukan manusia berupa perkumpulan di rumah keluarga seperti tahlilan. Kemudian si keluarga sohibul musibah karena tertimpa musibah itu menyediakan makanan, itu termasuk perbuatan bid'ah yang mungkar. Nah, ini kitab kaum Nahdliyin sendiri yang nyebutin. Ya, di kitab I'anatul Thalibin. Coba dijelaskan bagaimana. Maaf mas, Anda itu membaca takbirnya kurang lengkap bahwa di situ ada ilatnya yaitu inkana mimma limayitin au mimma limahjurin. Apabila harta tersebut diambil dari harta si mayit atau harta anak yatim yang ditahan untuk mentasarufkannya. Dan jadi di Indonesia ini ilatnya sudah hilang karena diambil dari bahan yang diambil dari para pentakziah, bukan dari harta si mayit atau harta dari anak yatim yang tertahan tersebut. Jadi ilatnya sudah hilang sesuai dengan kaidah fikih. Kaidah fikih selalu berputar. Iya. Boleh ditanggapi dari pihak Wahabi, monggo silakan. Ada sobat yang lain yang menyebabkan tahlilan itu benar-benar dihapuskan dari tradisi Indonesia, yaitu masalah pahala bacaan yang dihadiahkan untuk orang yang telah meninggal. Quran surat An-Najm ayat 39, walaisa lil insani ila masya'a, yang artinya seseorang tidak akan mendapatkan kecuali apa yang dia kerjakan. Jadi
pahala yang dibaca orang-orang tahlilan itu tidak akan sampai kepada orang yang telah meninggal berdasarkan ayat tersebut. Berarti tidak sampai, Mas. Nah, coba di Maaf mas, bahwasanya manusia tidak memperoleh kecuali apa yang diusahakan sendiri. Tetapi Ibnu Al-Jauziyah dari murid dari Ibnu Taimiyah, ulama yang Anda ikuti, menjelaskan atau menulis di kitabnya Ar-Ruh halaman 146 bahwasanya jawaban yang paling tepat untuk Quran surat An-Najm ayat 39 adalah ketika seseorang itu masih hidup dan berbuat baik kepada familinya atau keluarganya dan orang lain, dan ketika orang itu meninggal maka keluarganya dan orang lain itu memberi doa kepada si mayit dikarenakan dikiriman kepada si mayit, maka doa itu akan diterima. Nah, dikarenakan hasil jerih payahnya ketika dia di dunia atas kebaikannya dia. Nah, jadi tidak ada unsur yang bertentangan dengan surat An-Najm ayat 39. Terus mas, coba Anda buka kitab tafsir Ibnu Katsir. Di sana Imam Syafi'i mengomentari ayat tersebut. Komentarnya adalah pahala bacaan yang dihadiahkan untuk orang meninggal itu tidak akan sampai. Nah ini gimana ini? Ini yang berkata Imam Syafi'i, imamnya kalian sendiri. Dibilang imamnya tidak mau. Ramemper ini. monggo coba. Nah, maksud dari hadis itu sudah dijelaskan oleh Syekh Zakaria Al-Ansari yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud pahala yang tidak sampai dengan si mayit dikarenakan tidak didoakan di sebelah mayit atau didoakan dikhususkan oleh mayit. Nah, tetapi tahlilan di Indonesia ini di akhir doanya terdapat khusus buat mayit yang berbunyi Allahumma taqabbal wa ausil sawaba makronahu. Jadi saya tegaskan lagi, mau tidak mau, ikut tidak ikut, bahwasanya pahala bacaan Al-Quran akan terkirim oleh mayit. Oke, jadi nyampe mas. Coba. Nah, cara selanjutnya yaitu langsung argumen kesimpulan dari atas tadi yang sampai sampaikan sampai bawah. Monggo silakan kaum. Kami sangat berpegang teguh atas argumentasi yang telah kami sampaikan. Karena menurut Al-Quran, al-ijma' al-qiyas, dalil itu tidak benar. Karena masih banyak subhat-subhat atau ilat-ilat yang melenceng, seperti menyembuhkan makanan tasabuh dengan orang Hindu dan tidak pernah dilakukan oleh Rasul. Jadi, mari semua warga Indonesia ini menghapus tahlilan dan mendirikan sunnah. Monggo kesimpulan dari kaum NU, monggo silakan. Terima kasih moderator. Dari semua dialog yang kita rembukan barusan ini, tidak ada satu dalil pun yang bisa Anda bantahkan dan tidak ada satu dalil pun yang bisa Anda patahkan. Jadi kami tetap pada pendirian kami, yaitu tahlilan itu harus tetap dilakukan, bahkan kalau perlu wajib, untuk menjaga ukhuwah Islamiyah di Indonesia ini. Karena sudah sesuai dengan konteks Al-Quran, Al-Hadis, Al-Ijma' maupun Al-Qiyas. Al-aslu fil asya'i al-ibahatu hatta yadullad dalilu ala tahrimi. Hukum asal sesuatu itu boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Kenyataannya tahlilan tidak ada dalil yang melarangnya, justru menguatkan semua. A'angdartahum amlam tunggirhum la yu'minun. Percuma kalau ngomong kepada Anda, karena hati Anda telah tertutup. Iya. Jadi di kitab Ahli Sunnah wal Jamaah karangan Kiai Ali Maksum Krapyak Yogyakarta Indonesia, di situ telah dikatakan bahwasanya tahlilan merupakan sesuatu perkara yang khilafiyah furu'iyah, masalah yaitu masalah persolaian. Jadi tidak usah ada persolaian, yang penting semuanya ada dalil. Yang memperbolehkan harus ada dalil, yang melarangnya harus ada dalil.
Semoga ada debatnya ini bisa menjadikan ilmu kita bertambah dan menjadi wawasan kita semua. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah untuk perwakilan Jamia Dahmi. Untuk penampilan terakhir dari Jamia Putra. Atas nama Beranda Logoje, untuk penampilan penutup perwakilan dari Jamia Putri atas nama Fatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah pesantren yang bernama Pondok Sinantri menjadi hiduplah tiga santri yang sangat brutal. Tiga santri tersebut adalah Subur, Umar, dan Zairan. Mereka
dapat undur selamanya. Hari-hari mereka lalui bersama di pesantren, mengaji, makan, sholat jamaah. Rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, malik yaumiddin, malik yaumiddin, malik yaumiddin. Mandi, sampai tidur lagi. Bangun tidur, tidur lagi. Bangun lagi, tidur lagi. Bangun, tidur lagi. Pada suatu hari, Subur pun merasa bosan dengan kegiatan yang dilalui. Dan akhirnya dia pun pergi keluar pondok tanpa isi. Dengan rasa aman, Subur pun berangkat dengan menggunakan sepeda. Tapi dia tidak punya sepeda. Akhirnya, Subur memutuskan untuk berjalan kaki. Sesampainya di setengah jalan, Subur menemukan sesuatu. Aku nemui tari potong yang dia temukan ternyata adalah keamanan pondok yang sangat garang. Dia pun ketakutan. Subur pun berlari dengan satu kaki. Dan keamanan pun mengejarnya sampai dapat. Sementara itu, Umar dan Zaidan bingung mencari Subur.
Setelah sekian lama mencari, subur pun datang dengan membawa keamanan. Maksudnya dibawa oleh keamanan. Setelah itu keamanan pun marah. Nani? Omae wa mou shindeiru. Setelah kejadian itu, Umar dan Zaidan pun kesal kepada Sumi. Keesokan harinya, setelah dihajar habis-habisan oleh keamanan, Subur pun menjadi orang yang taat peraturan. Dia pun bertobat dan akhirnya cukup sekian dan terima kasih. Di aku sebelum penampilan dunia beranda Lokoje. Untuk penampilan penutup pada malam hari ini, perwakilan dari Jamia Putri atas nama Fatimah dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau adalah pelitaku, guruku, kau adalah pembimbingku, guruku. Terkadang diriku membuatku kesal, walaupun diriku kesal padaku, tetapi kau tetap membimbingku. Guru, amarahmu adalah kasih sayang untukku. Guru, kau memberi warna di setiap harimu. Guru, kau memberi sepenuh hatimu. Guru, kau adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Guru, kau
untuk Jamia Putri, perwakilan penampilan terakhir dari Jamia Sofia dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kita di sini akan menampilkan puisi berantai yang dibawa oleh 5 orang. Saya di sini sebagai satpam. Saya di sini sebagai penjaga cinta. Dan saya di sini sebagai koki. Aduh, tiap hari ada saja maling yang ketangkep. Gak maling ayam lah, maling motor lah, maling jemuran lah, sampai maling. Wanita, oh, itu begitu indah dipandang. Itulah yang membuatku terpesona. Maling, karena wajah wanita sangat cantik seperti sampah-sampah yang berserakan. Tiap hari saya mengungutnya dan membawanya ke tempat pembuangan. Karena sampahlah anak dan istri saya tiap hari bisa makan. Cabai 10 kilo, begitu pedas, begitu menggelora. Oh, ini adalah bahan paling penting, tidak dapat dipungkiri, semua orang suka. Setiap hari saya berpatroli, keliling ke sana kemari untuk menangkap maling-maling itu. Jika saya melihat maling, maka saya akan berteriak, "Woi, maling!" Aku cinta kamu, aku tak akan melupakanmu. Ingatkah kamu sewaktu kita pertama kali bertemu? Aku akan ingat momen itu. Ketika itu, aku tak sengaja mencium comberan yang bau. Saya sudah terbiasa dengan itu. Itu adalah kendala yang saya ketemui ketika saya mengaduk-aduk sampah di Sip, penggorengan sudah ada, tapi kurang satu alat lagi. Saya lupa meletakkan alat itu, padahal saya tidak bisa menggoreng tanpa penggorengan dan pistol. Bila maling tidak terkejar oleh saya, ya apa boleh buat. Pistol ini yang akan saya gunakan untuk menembak. Ketika kecil, aku dibuang di tumpukan sampah. Itulah masa laluku. Kemudian, seorang pemulung yang baik hati mengambil dan merawatku. Aku ingin mengucapkannya kepadanya. Terima kasih. Berkat kau sekarang, Sepatu lagu sudah ketemu. Yes. Nah, kalau begini kan enak. Saya bisa mulai memasak. Ikuti ya. Pertama-tama sediakan bahan-bahannya. Lalu masukkan pentungan, pistol, pisau, senter. Oke? Siap untuk patroli malam ini. Hei, tampaknya di dinding sebelah ada seorang yang masuk ke dalam sekolah. Aku berani mengejarnya dan tiba-tiba aku terpesona. Tidak, aku sudah terlalu jauh menghayalkan tentang wanita. Ini dosa. Aku harus membaca buku untuk mengalihkan pikiranku. Lalu dengan cepat aku meraba-raba isi celanaku. Di celanaku ini hanya ada beberapa keping uang ratusan. Aku ingin sekali membelikan mainan anakku untuk pisau yang sangat tajam dan mengkilat. Aku ingat aku sangat membutuhkan ini. Aku mulai mencincang bahan-bahan. Wow, pasti masalahku nanti akan terasa kurang asem. Kemana maling tadi? Awas ya kau dapat akan saya. Ungkapkan cinta kepadanya. Ingin sekali kuungkapkan isi hatiku, tetapi mulutku terasa bau tak sedap dan dipenuhi lalat pula. Astagfirullah, ini makanan basi, tapi hanya ini yang bisa aku berikan untuk keluargaku hari ini. Sabar ya anak istriku, orang sabar di akhirat nanti akan masuk ke dalam oven. Setelah itu sambil menunggu kita mempersiapkan hal yang lainnya, oke? Supaya kita ketika ayam sudah matang akan dihidangkan bersama babi,
cepet banget hilang tuh maling. Apa itu? Aku mendengar suara jejak langkah kaki tepat di belakangku. Pada saat itu, dadaku terasa Menonjol, itulah yang membuatku tak konsentrasi. Sudah cukup, aku tak tahan lagi. Kalau begitu, langsung saja aku akan beraba-raba. Dinding masjid. Aku berusaha mencari saklar pada dinding masjid. Aku ingin berdoa, ya Allah, aku mohon kepadamu, mudahkanlah aku dalam menghidangkan makanan. Agar makanan tetap lezat, maka kita hidangkan selagi panas. Mulutku rasanya sudah tak sabar lagi untuk Katakan I love you. Setelah sekian lama berjuang dan dengan sedikit keberanian, akhirnya aku bisa mengatakan kata-kata itu dengan khusyuk. Aku terus-menerus berdoa, sampai-sampai tak terasa dari mataku menetes. Wah, Sob, inilah yang bikin masakanku disukai banyak orang. Kalian tahu apa yang orang-orang bilang setelah makan masakanku? Mereka bilang, Astagfirullah, ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah aku, berikanlah aku petunjuk untuk membuat sop ayam. Selesai juga, sungguh melelahkan. Tapi aku sangat bangga, akhirnya aku berhasil menangkap malingnya. Hahaha, tertangkap kau. Sambil melototi maling itu, aku akan teriakan di dekat telinganya. makasih ya cintaku, udah terima. Muah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah beberapa seni pada malam hari ini. Di sini saya sebagai host melakukan apabila banyak kesalahan, mohon maaf atas sebesar-besarnya. Omisikum min ausidakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.